Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NIM 06 15 13 81 92 40 39. Di sini saya akan membahas materi tutorial pembelajaran tentang desain dengan mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Dr. Aziza Husin, MPD, dan Yanti Carmila Nengsi, MPD. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran desain. Nah, pengertian media pembelajaran desain, kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerald dan Nelly mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis media desain, yaitu kalau tidak salah itu ada 5. Yang pertama itu desain grafis identitas visual, yang dimana sistem identitas visual adalah suatu sistem komunikasi visual yang membentuk identitas dari suatu perusahaan, lembaga, maupun produk. Nah, yang kedua itu desain antarmuka, yang dimana desain antarmuka ini bagaimana penggunaan berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi mencakup semua hal yang berinteraksi dengan penggunaan layar, keyboard, dan mouse. Yang ketiga itu desain grafis pemasaran dan periklanan, yaitu suatu perusahaan dengan suatu produk agar dikenal oleh masyarakat, bergantung pada upaya pemasaran dan periklanan. Pemasaran dan periklanan bertujuan untuk membujuk setiap masyarakat mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Nah, contohnya itu misalnya ada iklan Coca-Cola. Nah, itu kan ada iklan kan? Iklannya tuh minuman segar kayaknya ya. Nah, di sana iklan itu membujuk kita sebagai masyarakat untuk membeli produknya. Nah, terus itu yang keempat itu publikasi. Publikasi adalah bagian dalam industri desain grafis yang berkomunikasi dengan masyarakat melalui distribusi publik. Mereka sering disebut sebagai industri media cetak. Yang kelima itu motion grafis. Secara sederhana, motion grafis adalah percabangan dari seni desain grafis yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, tipografi, fotografi, dan videografi. Dengan menggunakan teknik animasi bergerak ini dapat mencakup animasi audio, tipografi, citra, video, dan efek lainnya. Yang digunakan dalam media dan efek lain ini dalam media online seperti televisi dan film. Popularitas media dalam roket dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan peningkatan teknologi dan konten video. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan media dan desain. Menurut berbagai teori mengenal desain, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan desain. Beberapa tujuan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu desain memiliki tujuan untuk menyesuaikan antara hasil desain dengan manusia sebagai penggunanya, dengan menyadari tentang kelebihan, keterbatasannya, dan juga kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua itu desain yang dipadankan dengan unsur-unsur seni dan teknologi yang bertujuan untuk meraih keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Nah, yang ketiga itu desain dibuat dengan bertujuan supaya bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode desain. Nah, di sini metode desain
yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh desainer untuk menghasilkan sebuah karya desain. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain, yang pertama itu closing, digunakan adalah cara mencari inspirasi dengan berpikir dengan kritis untuk mendapatkan sebuah desain yang belum pernah dibuat. Nah, yang kedua itu redefining, adalah mengolah kembali sebuah desain supaya menjadi bentuk yang lebih baik dan berbeda. Nah, yang ketiga itu ada fotografi. Nah, yang dimana fotografi itu adalah memperbaiki dan memodifikasi desain warisan nenek moyang. Dan yang terakhir itu train spotting. Nah, train spotting itu adalah membuat sebuah desain menurut tren yang sedang berkembang pada zaman yang sekarang. Nah, di sini kesimpulannya itu, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran desain adalah sebuah perantara menyampaikan materi yang telah terancang untuk menjelaskan materi pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.